السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام الأولين والآخرين، حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama, tokoh agama, kepala kampung Tanjung Prangat, para ketua RT, dan juga pengurus Masjid Al-Muhajirin Kampung Tanjung Prangat, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua, tetua kampung, para sepuh, bapak-bapak sekalian, dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta adik-adik sekalian yang kami cintai dan kami sayangi. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini, di tempat yang mulia, kita bersama-sama menghadiri peringatan Maulid Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi yang sempurna akhlaknya, Nabi yang ditunggu syafaatnya, Nabi yang dirindukan untuk memandang ke wajahnya, Nabi sang pembuka pintu surga, Nabi yang membukakan pintu syafaat, kekasih kita yang kita rindui dan kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas segala nikmat ini, kehadiran kita di acara yang sangat-sangat penuh berkah ini tentulah dilandasi rasa cinta dan sayang kita terhadap Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di acara malam hari ini, mengikuti dan menyimak apa yang akan disampaikan dalam mau'izah hasanah ini, mudah-mudahan akan menambahkan hidayah daripada Allah, akan mendatangkan kemudahan dan taufik dari ilahi untuk melaksanakan ketaatan yang telah digariskan kepada kita dan melaksanakan ajaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak terlupakan juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda yang agung, baginda yang mulia,
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersamanya salawat dan salam kepada keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in ila yaumiddin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari tema yang telah diangkat pada peringatan Maulid di tahun 1446 Hijriah ini, maka kita menyimak betapa pentingnya menteladani manusia yang sempurna yang telah dipilih Allah, yang dijadikan oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Tema yang diangkat menanamkan ketauladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Maka kita memahami kalimat-kalimat yang tertera dalam tema ini, bahwasanya setiap yang ingin sukses, yang ingin selamat, ingin bahagia dunia akhirat, hendaklah dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dalam kehidupannya, menjadikan Rasulullah sebagai panutannya, ajarannya menjadi pedomannya dalam kehidupan. Inilah kunci kesuksesan yang mana Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran yang telah dibacakan oleh qari kita tadi, hafizahullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat pada jati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Uswah hasanah, uswah tauladan, sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan, bahwasanya manusia ini dalam kehidupannya tidak terlepaskan dari yang namanya bertaklid. Taklid ini artinya meniru, ya, mencontoh. Sehingganya sejarah mencatat bahwasanya penemuan-penemuan yang didatangkan oleh para ilmuwan, jumlah mereka sungguh sedikit, ya, yang menemukan listrik, yang menemukan apalagi gas, menemukan penemuan-penemuan tersebut, yang menemukan jumlahnya sungguh sedikit. Tapi yang meniru dan mencontoh itu kebanyakan mayoritas manusia. Seorang anak yang mulai akan menggunakan tangannya dan mulutnya ketika akan menyuap dan makan ataupun minum, pastilah anak tersebut bersandar kepada yang namanya meniru. Pastilah dia akan meniru orang tuanya, abangnya, adiknya, kakaknya. Dengannya dia tahu seperti ini cara makan, seperti ini cara berjalan, seperti ini cara berlari, seperti ini, minta maaf, cara buang hajat. Seperti itulah sunnatullah. Fitrahnya manusia suka apa? Meniru. Mengetahui sesuatu daripada meniru. Bahkan ahli ataupun tukang dalam bidang apapun juga, pastilah dia meniru orang sebelumnya, iya enggak? Ahli mebel, yang bikin pintu, yang bikin jendela, yang merangkai dan membuat motor, mobil, pastilah ada orang sebelumnya yang telah mencontohkan.
orang yang menirukan kepadanya sebelumnya. Bikin perahu, ini Tanjung Perangat dekat sungai ya, nah, dekat sungai. Bikin perahu, bikin kubang perahu pertamanya, baru bikin dinding-dinding perahunya. Dari siapa? Dari bapaknya. Bapaknya dari siapa? Dari kakeknya. Kakeknya dari siapa? Dari datunya. Dari siapa? Dari moyangnya. Oh, ternyata manusia ini tidak terlepas dirinya dari yang namanya meniru. Oleh karenanya, manusia yang memiliki potensi untuk mencontoh, meniru dan menerapkan dalam kehidupan, maka haruslah dalam meniru dan mencontohnya tersebut sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah, sehingga apa yang ditiru adalah hanya hal-hal yang baik. Jangan sampai meniru hal-hal yang mendatangkan murka dan amarah Allah. Oleh karenanya manusia diberikan oleh Allah Ta'ala melebihi dan istimewa daripada makhluk yang lainnya dengan namanya akal. Namanya apa? Akal. Dengan akal manusia bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Oleh karenanya dalam kehidupan kita perlu kita mengetahui sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah, mempercayai bahwasanya Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dan wajiblah akal yang kita miliki haruslah dipergunakan, haruslah dimanfaatkan sesuai dengan garisan yang telah digariskan oleh Allah, senantiasa condong kepada hal-hal yang baik. Harus memahami demikian. Jangan kita merasa memiliki akal dengan seenaknya menggunakan sesuai dengan keinginan hati. Allah suka atau tidak suka terserah aku. Nah, ini bukan hamba, ini bukan hamba yang baik. Ini namanya hamba nafsu, hamba hawa nafsu. Tahu hawa nafsu? Manusia ada hawa nafsu enggak? Ada. Kira-kira hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini condong kepada kebaikan atau keburukan? Fitrahnya condong kepada apa? Keburukan ya. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu, kata Allah, ammarah, banyak merintah, banyak mengarahkan kepada perkara yang apa itu su? Yang buruk, yang tidak baik. Makanya manusia diberi akal. Wahai akal, wahai manusia, gunakan akalmu tersebut untuk melawan hawa nafsu yang senantiasa menggerogotimu, yang senantiasa menarikmu dari jalan yang hak, yang benar. Pergunakan akal. Dan akal tersebut ibarat suatu wasilah, suatu jalan yang harus diterangi dengan iman dan ilmu. Iman. Kita sebagai orang Islam beriman kepada Allah. Kalaulah keimanan kita benar kepada Allah, maka pastilah keimanan tersebut membawa kita untuk beriman kepada utusan-utusan Allah. Utusan Allah yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kalaulah kita manusia yang lumrahnya ataupun fitrahnya mencontoh, meniru, maka sebaik-baik manusia yang kita tiru dalam kehidupannya adalah manusia yang telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih. Manusia yang telah diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala dengan kesempurnaan zahir batinnya. Kira-kira ada enggak di dunia ini manusia yang sempurna zahir batinnya? Ada enggak? Siapa itu?
Hah? Siapa itu yang sempurna zahir batinnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana tahu? Hah? Kata bu guru, berarti niru kan? Niru kita ya. Ibu guru dari mana? Dari belajar, dari ustadznya, dari gurunya, gitu terus. Maka kita mengetahui Rasulullah insan kamil, insan sempurna zahir batinnya, karena Allah Ta'ala telah mengkhabarkan kepada kita, inilah sebaik-baik manusia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang paling mulia. Tak kala ditanya Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhaha, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi? Bagaimanakah perilaku Nabi? Beliau mengatakan dengan suatu kalimat yang sudah mencakup daripada jawaban yang apabila diuraikan akan panjang lebar. Nabi seperti ini, Nabi seperti ini, Nabi seperti ini. Kalau ditulis di dalam buku akan menjadi berjilid-jilid. Tapi beliau menjawab dengan satu kalimat yang mengumpulkan dan merangkumkan seluruh kebaikan. Beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Quran. Kalau kalian ingin melihat Nabi, seorang Quran berjalan, lihat pada Rasulullah. Semua isi kandungan Al-Quran ada pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia, sempurna akhlaknya, tawadhu. Tahu tawadhu? Apa itu tawadhu? Ketawa sambil duduk. Tawadhu itu artinya merendahkan diri. Merendahkan diri dari dalam, bukan merendahkan diri dari zahir. Tapi hatinya, awas kau ya. Itu bukan merendahkan diri, itu merendahkan zahir. Merendahkan diri apa? Menafikan keistimewaan yang ada dalam diri. Kira-kira sehina-hina orang ada merasa mulia enggak dalam dirinya? Hah? Ada enggak? Hah? Kalau melihat daripada hawa nafsu yang ada dalam diri, pasti akan membisikkan, semiskin apapun, sehina apapun, pasti dalam hatinya masih ada rasa sombong ya. Walaupun faktor yang membuat dia sombong itu tidak ada, tapi masih ada dalam hatinya. Kau itu lebih hebat, langsung membandingkan, lebih ini dari ini, lebih ini. Itu langsung dibandingkan. Maka Nabi SAW sayyidul mutawadhi'in, orang yang paling tawadhu. Malam ini kita akan cerita tentang sifat-sifat mulia Rasulullah. Supaya apa? Bandingkan dengan diri kita. Membandingkan dengan makna dan dengan maksud dan tujuan ingin menteladani. Sejauh mana saya dalam menteladani Rasulullah? Ada enggak bau-baunya sifat Rasulullah? Ataupun masih jauh? Ataupun enggak pernah terpikirkan sekalipun? Maka Nabi SAW sayyidul mutawadhi'in, orang yang paling tawadhu. Nabi pernah berjalan dalam safar, dalam bepergian dengan sahabat-sahabatnya. Dalam safar biasa orang kalau pergi pasti capek, ya enggak? Capek enggak? Ya. Ketika Rasulullah berjalan dengan sahabat-sahabatnya, berhentilah istirahat. Ketika istirahat, perut lapar, maka harus makan. Sebelum makan harus masak, ya enggak? Maka Nabi mengatakan, kita akan buat makanan ini. Maka setiap sahabat langsung unjuk tangan. Saya yang nyembelih kambing. Saya yang nyembelih kambing. Saya yang nguliti ya Rasulullah. Saya yang motong-motong. Saya yang masak. Semua unjuk tangan. Dia akan memasak makanan untuk bersama-sama ketika itu. Akhirnya Nabi di penghujung daripada sahabat mengatakan, ada ya jamul hatab, akulah yang akan mencari kayu bakar, kata Rasulullah.
Beliau itu orang mulia, pemimpin rombongan ketika itu. Bayangkan, seorang pemimpin seperti itu, beliau mengatakan, setiap mereka mengatakan aku yang masak, aku yang bikin bumbunya, aku yang nyembelih. Nabi mengatakan aku yang kumpulkan kayu bakarnya, kata Rasulullah. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat tawadhu. Tidak memandang dirinya lebih hebat pada orang lain. Karena apa? Kenapa sifat sombong datang pada diri? Karena seseorang tidak ada rasa ubudiyah kepada Allah. Ini kata alim ulama. Tatkala sudah mulai lemah di dalam diri kita bahwa aku ini hamba Allah, ketika itulah datang sifat sombong dan akan semakin berkembang biak, bahkan akan menguasai jati diri seseorang. Dengan hal sepele dia akan sombong dengannya. Karena apa? Karena merasa hamba Allah sudah mulai dhaif dan lemah dalam dirinya. Semakin orang merasa dirinya adalah hamba Allah, semakin itulah juga hawa nafsunya akan dikekang olehnya. Tidak ada faktor lagi akan membuat dia sombong di hadapan manusia-manusia lainnya. Jangankan manusia, dengan hayawan sedikit pun dia tidak akan sombong. Dengan hayawan sedikit pun dia tidak akan sombong. Allahu Akbar. Sayyiduna Uwais Al-Qarni dalam keadaan fakir datang ke suatu pasar cari makanan. Akhirnya sampai ke suatu tempat yang mana itu tempat pembuangan sampah. Ada sisa-sisa makanan di sana. Akhirnya beliau datang mendekati. Ketika beliau mengumpuli atau mencari makanan-makanan yang masih bersih dan bisa dimakan, tiba-tiba datang seekor anjing. Maka beliau pun mengatakan, wahai anjing, ala haddik, tempatmu di sana, cari sendiri. Aku cari di sini, kata Sayyidina Uwais Al-Qarni. Cari makanan sendiri, jangan ganggu makanan aku, kata beliau. Beliau seolah-olah ngajak anjing tadi ngobrol. Kemudian belum berpikir, berkata, wahai anjing, kalau aku selamat melintas jembatan sirat di akhirat sampai ke dalam surga, pastilah aku lebih baik daripadamu. Tapi wahai anjing, kalau saya tidak selamat, saya jatuh dari atas sirat ke dalam jurang api neraka, tentulah engkau lebih afdal, lebih mulia dari aku, kata beliau. Subhanallah. Tidak ada merasa sedikit pun besar hati atau besar diri melebihi orang lain. Jangankan manusia, sama hewan yang seperti anjing tidak memandang dirinya lebih hebat darinya. Allah, betul tak? Allah kan firmankan dalam akhir surah An-Naba bahwasanya hewan-hewan yang selain manusia apabila di akhirat tidak ada hisab baginya. Hisabnya hanya apa? Hanya aniaya ataupun kezaliman sesama mereka. Sehingga Nabi mengatakan di akhirat kelak akan didatangkan seekor kambing yang bertanduk dan kambing yang tidak bertanduk. Ketika kambing yang bertanduk di dunia menanduk yang tidak bertanduk, di akhirat diputar, dibalik oleh Allah, yang tidak bertanduk jadi bertanduk, yang tadinya bertanduk tidak akan bertanduk. Akhirnya Allah memerintahkan kambing tadi untuk menanduknya, mengambil haknya karena telah dizalimi ketika di dunia. Setelah itu semua Allah mengatakan kepada seluruh hewan, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Selesai, jadi debu semua. Tidak ada hisab hewan. Manusia bagaimana? Jangan sekali-kali memandang sedikit pun pada hewan dengan pandangan remeh dan hina. Wah, anjing ini bau ini. La ilaha illallah. Kita kan na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Jangankan anjing, manusia aja sudah kita pandang remeh, apalagi anjing. Na'udzubillah. Ada monyet, orang Betawi ini bilang kara, ya, kara, baruk di pinggir sungai. Wih, baruk ini bentuknya seperti ini. Terbesit dalam hati kita lebih afdal dari baruk tadi. Bagaimana? Ini masih ada apa?
sifat ananiyah, keakuannya masih ada dalam hati kita. Lupa kita ini hamba Allah, binatang hamba Allah, kita hamba Allah, manusia hamba Allah. Maka hormatilah mereka karena mereka ciptaan Allah. Kita diuji oleh Allah dalam kehidupan dengan berbagai macam perilaku manusia yang ada di sekeliling kita, terlebih utama sebelum yang jauh-jauh di dalam rumah. Diuji kesabaran, diuji ketabahan dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan mertua, diuji oleh Allah. Adakah mata kita senantiasa melihat kebaikan ataupun tertumpukan selalu kepada keburukan? Yang inilah kebanyakan daripada diri manusia yang suka melihat keburukan apabila pada orang lain, kepada dirinya senantiasa dengan teropong ataupun penglihatan kebaikan. Pada dirinya baik, orang lain tidak baik. Suatu ketika Sayyiduna Isa alaihissalatu wassalam berjalan dengan jamaahnya, tiba-tiba melewati bangkai seekor anjing. Oh, tiba-tiba bayangkan bagaimana kalau kita jalan tiba-tiba ada bangkai anjing, bau enggak? Bau ya. Semua bilang gini. Semua langsung tutup mulutnya. Ada yang bilang baunya anjing ini. Oh, busuknya anjing ini. Oh, hinanya anjing ini. Sayyiduna Isa mengatakan, putihnya gigi anjing ini, kata beliau. Putihnya gigi anjing ini. Allah, yang dipandang oleh beliau putih gigi anjing tersebut. Tidak terbesit sedikit pun beliau melihat joroknya anjing yang mati ini, bangkai anjing ini, baunya sekian, dari jauh sudah bau. Tapi yang dilihat langsung oleh beliau, oh putihnya giginya, putih benar giginya. Subhanallah. Inilah suatu ibarah yang dikatakan oleh para alim ulama sebagai introspeksi setiap yang hadir malam ini. Perkataan ahli hikmah mengatakan bahwasanya kullu ina'in bima fihi yamdahu. Setiap tempat, setiap wadah itu akan menumpahkan sesuai yang ada di dalamnya. Setiap botol, setiap mangkuk, setiap baskom, kalau tumpah, apa yang keluar? Ada yang di dalam botol, di dalamnya botol, ember, mangkuk. Seperti itulah lisan terjemahan al-janan. Lisan ini terjemahnya hati kita ini. Minta maaf, orang yang suka memaki, orang yang suka mencela, itu sumbernya di sini nih. Wadahnya yang kurang baik, wadahnya masih kotor. Orang yang suka memuji, orang husnudzan, baik sangka pada orang lain. Orang yang suka memandang kebaikan orang lain, di sininya baik. Ingin tahu isi hati bagaimana? Lihat lisan ini. Apa yang diucapkan lisan? Ini adalah terjemah. Ini adalah alamat, tanda yang menunjukkan hati seseorang. Nggak usah pikir orang lain, nggak usah tengok kiri kanan, tengok diri masing-masing. Saya ini orang baik nggak? Tengok diri masing-masing saja. Allahu Akbar. Introspeksi diri kita. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ceritakan tadi bagaimana tawadhu'nya Nabi. Iya enggak? Tawadhu' benar. Satu kisah lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ketawadhu'annya jalan ke pasar. Ketika beliau berjalan di pasar, berjumpalah dengan seorang wanita. Wanita yang buta dan sudah lanjut usia. Dan wanita itu belum mengikut agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Bahkan dia, ibu ini telah, kalau bahasa sekarang terdoktrin ya, terdoktrin oleh hasutan dan bisikan-bisikan orang Quraisy bahwasanya ada seorang pemuda di Makkah, dia mengaku sebagai seorang nabi utusan Allah.
Padahal tidak benar. Akhirnya ketika ibu tadi berjalan dan membawa barang belanjaannya dan dia buta, tiba-tiba Rasulullah menghampirinya. Nabi tidak kenal siapa ibu ini. Dihampiri oleh Rasulullah dengan sifat mulia beliau, melihat seorang tua yang lagi membawa barang, langsung dihampiri oleh Nabi SAW. Ini sebagai sifat yang baik, wahai adik-adik sekalian ya. Jangan sampai orang tua datang ke rumah membawa barang belanjaan, langsung diambil yang permennya. Dibilangkan orang tuanya bawa oh lagi keberatan dari pasar. Mana permennya bu? Mana ininya? Sudah diambil permennya, lari. Tolong bantu. Ini suatu akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh Rasul. Nabi tidak kenal wanita tadi. Ditolong oleh Rasulullah. Nabi mengatakan, aku akan antarkan engkau, wahai ibu, kemana? Ketujuanmu. Di manakah rumahmu? Disebutkan, rumahku di sini. Akhirnya Rasulullah pun membawanya, menuntunnya. Dibawa oleh Rasulullah sampai ke hadapan rumahnya. Sesampai di hadapan rumahnya, ibu tadi mengatakan, wahai anak muda, wahai anak muda, terima kasih telah menolongku, telah membawakan belanjaanku, mengantarkanku ke rumahku. Maka aku ingin memberimu sebuah hadiah. Tapi sangat disayangkan, aku ini orang miskin, tidak punya uang, tidak punya harta. Hadiah yang kuberikan kepada engkau, wahai anak muda, adalah nasihat. Apa nasihat itu? Kata Rasul SAW. Ibu tadi mengatakan, anak muda, sesungguhnya di Mekah ini ada isu ya. Ada isu bahwasanya ada seorang pemuda mengaku-ngaku dia nabi. Mengaku dia nabi. Padahal dia memecah belah keluarga. Nah, ini orang-orang Quraisy. Dia menghinakan Tuhan-Tuhan sembahan kita, berhala-berhala. Dia mengajak hanya menyembah Tuhan yang satu. Nasihatku padamu, hati-hati dengan pemuda itu, katanya. Jangan sampai engkau kena fitnahnya. Jangan sampai engkau tergoda oleh manis lisannya. Nabi tersenyum. Bayangkan, kira-kira kalau ada orang menyebut kita seperti itu gimana? Oh, sudah ditolong, sudah dibantu, malah kita dibilangnya apa? Orang yang baik, orang jahat. Nabi tersenyum. Apa kata Rasulullah SAW setelah mendengarkan nasihat yang pada hakikatnya bukan nasihat yang baik, tetapi Nabi masih saja mendengarkannya dan menerimanya, dan beliau mengatakan, wahai ibu, tahukah ibu siapa pemuda tersebut? Ibu tadi mengatakan tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengannya. Nabi mengatakan, akulah pemuda itu, wahai ibu. Kaget ibu tadi, kaget. Kok pemuda yang dikatakan seperti ini, seperti itu, malah hari ini membantu, mengantarkanku ke rumahku, membawa belanjaanku, menolongku. Akhirnya ibu tadi pun mengatakan, mengucapkan dan mengutarakan syahadatnya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Dengan tawadhu'nya, dengan lemah lembutnya, sebagai suatu pelajaran dalam kehidupan kita, toleransi. Kita hidup di negeri Indonesia, di kampung kita, dimanapun kita berada, pasti di sana ada orang yang berbeda agama dengan kita. Islam mengajarkan kita untuk menghormati mereka. Hak mereka harus kita tunaikan. Hak tetangga, jangan mentang-mentang tetangga bukan muslim lantas dimusuhi, lantas diganggu, lantas ketika dia tidur disetel Yasin ini bagus, surah Yasin, solawatan di tengah-tengah malam, sedangkan tetangganya non muslim lagi istirahat. Itu tidak boleh dalam Islam, walaupun dia bukan beragamakan Islam.
Nabi bersabda, dan sabda Nabi ini mengandung bahwasanya tidaklah beriman. Nabi menafikan iman bagi seseorang yang tidak menghormati tetangganya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, kata Rasulullah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Man lam ya'man jaruhu bawa'iqah, apabila tetangganya tidak merasa aman darinya. Kira-kira tetangga kita aman enggak dari kita ini? Hah? Tanya tetangga. Pernah enggak nanya tetangga? Bu, Pak, gimana selama kita nih bertetangga? Ada merasa ini enggak terganggu atau apa? Kalau merasa terganggu, maka iman kita belum sempurna lagi. Iman kita belum benar. Jangan hanya mengukur dan menimbang keimanan tersebut dengan ibadah, dengan berangkat umrah, dengan berangkat haji. Iman yang dikatakan oleh Rasulullah, jati diri seorang muslim apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Maknanya apa? Orang yang lemah Islamnya, yang mana tidak memahami sesungguhnya makna hakikat Islam, orang lain tidak selamat dari lisan dan tangannya. Tiap hari naudzubillah mencaci, mencela. Ini bukan sifatnya Rasulullah yang kita teladani, yang harus kita tiru. Ini baru kita menceritakan sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat tawadhu. Ini sudah jam berapa ini? Oh, besok sekolah ya? Atau libur di kampung? Sekolah ya? Taib. Kita akan gak panjang lebar, tetapi setiap apa yang kita dengarkan dari hikmah, dari cerita Rasulullah, ingat-ingat. Diingat. Bukan hanya alhamdulillah hadir, dapat makanan, dapat kue, bersilaturahmi. Apa yang kita dengarkan itu senantiasa kita ingat-ingat. Kita resapi, kita hayati. Supaya apa? Dalam kehidupan ini kita mendapatkan keberkahan dalam umur. Masing-masing tidak tahu kapan umurnya akan berakhir. Mudah-mudahan semua dapat husnul khatimah insyaallah. Husnul khatimah haruslah dengan usaha. Berusaha untuk mengarah kepadanya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap seseorang akan dimudahkan atas tujuan akhir dalam kehidupannya. Orang yang pada zahirnya beribadah, baik akhlaknya, baik pergaulannya, sopan santunnya, muamalahnya bagus, maka ini alamat orang yang akan meninggal dalam husnul khatimah. Tapi kalau sebaliknya tidak perlu disebut. Kalau sebaliknya, berhati-hati. Berubahlah dari sekarang. Berubah kepada kebaikan. Alhamdulillah, masjid yang kita cintai ini sudah dibangun, sudah diluaskan, ada halamannya. Maka jangan hanya dibangun. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid, maknanya bukan membangun saja, tetapi memakmurkan, mengisi masjidnya. Kita menyumbang ke masjid, kita membangun masjid dengan bersama-sama, walaupun sedikit daripada harta yang dititipkan Allah pada diri kita, suatu hal yang baik. Nabi SAW bersabda, barang siapa, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, ini perlu digaris bawah ya, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, dia akan dibangunkan oleh Allah suatu bangunan, suatu istana di dalam surga. Tapi perlu digaris bawahi tadi, bangun masjidnya karena siapa? Karena Allah. Bukan bangun masjid minta maaf.
Karena musim kampanye bangun masjid supaya supaya dikenang, supaya dipasang namanya, supaya karena Allah. Mau diingat orang, dah diingat orang, yang penting Allah ingat saya. Cukup Allah. Sehingga Nabi mengatakan, shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar Rabb. Sedekah tanpa diketahui oleh siapapun akan meredam amarahnya Allah. Subhanallah. Pernah enggak sedekah tanpa diketahui orang? Bahkan Nabi begitu hebat takbir beliau, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminu, sampai tangan kirinya tidak tahu tangan kanan ini telah memberi. Jangankan diketahui orang lain, tangan kirinya aja tidak tahu, apalagi posting di status. Ya salam, bagaimana mungkin akan mendapatkan keutamaan sedekah dengan sir, dengan tersembunyi, dengan diam-diam? Allahu Akbar. Sayyiduna Ali Zainul Abidin, ini cucu Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, ini keturunan dari Nabi SAW. Ali Zainul Abidin, Allahu Akbar, setiap malamnya beliau berkeliling di Madinah membawa sembako. Kurang lebih ada 70 rumah orang fakir miskin di Madinah, tiap malam dihantarkan sembako oleh Sayyidina Ali Zainul Abidin. Bayangkan, gandumnya, berasnya, minyaknya itu dihantarkan oleh beliau. Sampai khadam pembantu yang bersama beliau mengatakan, wahai imam, tidak capekkah biar saya juga bawa ini, katanya, karungnya saya bawa. Kata beliau, apakah engkau mampu untuk menggendong, memikul dosaku kelak di akhirat? Mau? Kalau nggak mau ya biarkan saja saya. Setelah wafat beliau baru diketahui. Itu selama bertahun-tahun tidak ada yang tahu. Tiba-tiba orang fakir miskin setiap paginya buka pintu pagi hari, oh ada sembako. Siapa? Tidak ada. Tidak ada tahu dari siapa, tidak ada tulisannya, tidak ada nomor telepon dari si fulan. Kalau mau terima kasih silahkan WA, tidak ada. Tiba-tiba ada saja. Bertahun-tahun. Di hari di mana meninggalnya beliau, tiba-tiba di Madinah, di jalan-jalan ada nampak orang yang minta-minta. Para alim ulama heran ketika itu. Dari mana ini peminta-minta ini? Bertahun-tahun tidak pernah muncul orang minta-minta di Madinah. Kok ada tiba-tiba? Ternyata apa? Yang sedekah secara tersembunyi malam-malam sudah tidak datang lagi. Sudah tidak datang lagi. Siapakah dicari? Ternyata dialah Sayyiduna Ali Zainul Abidin. Ketika dimandikan mayat beliau, terlihat di atas pundak kanan dan kirinya warna kemerahan, bahkan sampai berbekaskan hitam. Begitu banyaknya malam-malam beliau memikul karung untuk fakir-fakir miskin. Subhanallah. Pernah enggak sedekah dengan sembunyi-sembunyi? Sedekah terang-terangan? Pernah? Cobalah. Dan afdal sedekah itu di awal hari. Afdal sedekah kapan? Di awal hari. Itu seafdal-afdalnya. Orang tersebut akan dijaga dari mara bahaya, dari segala apa namanya ini, gempa. Beberapa hari yang lalu kan lindur, ada orang berau kan? Lindur, ada ke lindur di Tanjung Prangat? Ada. Alhamdulillah aman semua. Masya Allah. Berarti orangnya soleh-soleh di sini. Orang soleha-soleha semua di sini, insya Allah ya. Masjidnya makmur, insya Allah. Kalau masjid makmur, mara bahaya apapun akan dijauhkan oleh Allah. Terakhir kami tutup, Nabi SAW memberikan 3 kunci. 3 kunci dan 3 hal ini apabila ada suatu kampung tersebut dibebaskan Allah ataupun dijauhkan Allah dari mara bahaya. Tidak akan kena banjir, tidak akan kebakaran, tidak ada lindur, tidak ada gempa, tidak ada apa-apa. Yang pertama apa kata Rasulullah? Wujudnya orang yang memakmurkan masjid. Masjid dibangun untuk diisi, bukan untuk setahun sekali kita peringati maulid baru kita ke masjid. Nah, setiap hari 5 waktu.
masjid makmur, apapun berlaku, apapun terjadi, kampung itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Semua niatnya memakmurkan masjidnya. Ya, yang kedua apa kata Rasul? Adanya orang yang saling silaturahmi. Silaturahmi satu dengan yang lain. Menjalin pertalian ukhuwah Islamiyah. Tidak saling mencaci, tidak saling berselisih. Kita dengarkan tadi bagaimana himbauan pilkada jangan menjadi suatu momen yang akan memecah belah umat Islam. Bukan. Pilkada sebentar. Kita memilih. Yang dipilih Allahu alam, ingat atau tidak ingat. Jangan sampai kita mengorbankan ukhuwah Islamiyah kita, mengorbankan kekeluargaan kita, na'udzubillah, sampai ada tidak berteguran antara seseorang dengan jiran tetangganya, bahkan antara saudara adik dan saudara dengan kakak dan abangnya tidak berteguran, bahkan seorang anak dengan ayahnya karena beda calon, karena beda yang dicoblos. Oh, retaklah rumah tangga. Allah Akbar, semudah itukah umat Islam? Ini perkara yang sementara. Memilih silahkan. Naik pilihan saya, itu pilihan Allah, kehendak Allah. Tidak kehendak Allah, ngapain saya harus marah? Ngapain gara-gara ini saya sudah tidak ke masjid lagi? Karena apa? Karena pilihan imam telah menang, pilihan saya salah, kalah. Beda pilihan, sudah tidak ke masjid lagi. Beda pilihan, tidak yasinan. Biasanya rajin yasinan. La ilaha illallah. Umat Islam tidak serendah itu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Umat Islam itu ali, mulia. Tujuannya bukan itu, tujuannya akhirat. Tujuannya surganya Allah. Tujuannya adalah yang kekal abadi, ridhonya Allah. Ngapain perkara yang sepele seperti ini bisa mengobrak-abrik ukhuwah Islamiyah. Inilah tadi, kalau kuat ukhuwah Islamiyah, silaturahminya dijaga suatu kampung, jangan khawatir, tidak akan ada mara bahaya. Dan yang terakhir ini agak susah juga. Kalau rame-rame biasanya itu enak ya. Kalau rame-rame sembahyang jamaah mudah. Rame-rame silaturahmi. Apalagi ibu-ibu suka apa ini? Suka bicara masalah agama lah kalau lagi kumpul-kumpul, ya kan. Kita tidak mengatakan hal yang lain, bicara tentang hal-hal yang baik, ya Bu ya. Ya. Yang ketiga ini agak susah sedikit, tapi insya Allah tidak susah kalau kita mencobanya. Wujudnya di tengah kampung tersebut orang yang bangun malam bermunajat kepada Allah. Bangun malam. Mudah-mudahan yang hadir di sini sering bangun malam ya. Bangun malam mengapa nih? Menjala kah? Merawai? Mungkin ada yang menajur kah? Atau mengambau, bilang orang baru, mengambau buntali. Bangun malamnya bukan itu. Bangun malamnya adalah bermunajat kepada Allah. Mengetuk pintu rahmatnya Allah. Mengetuk pintu rahmatnya Allah. Sekarang sangat jarang orang mengetuk pintu Al-Karim, Zat yang maha pemberi, yang setiap yang datang kepadanya tidak pernah dihalau, tidak pernah ditolak. Berapa banyak hari ini orang berdiri di depan pintu-pintu makhluk, pintu-pintu selain Allah, sehingga apa yang didapatkan? Kekecewaan. Yang didapatkan apa? Kesedihan. Yang didapatkan apa? Suuzon pada orang tadi. Kalau orang banyak mengetuk pintu Allah, dia tidak akan pernah kecewa. Dia akan senantiasa mendapatkan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Rajin-rajin bangun malam. Rajin-rajin berdoa pada Allah. Enggak usah lama, 5-10 menit berdoa 2 rakaat. Subhanallah. Teteskan air mata. Hari ini air matanya jatuh gara-gara apa? Pernah enggak dari semenjak lahir, semenjak balik? Kalau lahir pasti menangis ya, mau susu. Tapi kalau sejak balik sampai sekarang, atas perkara apakah air mata ini bercucuran? Menangis karena apa? Menangis karena apa? Karena calonnya kalah. Menangis karena di PHK.
menangis karena difitnah, menangis karena ini. Pernah enggak menangis karena Allah? Menangis karena apa? Karena Allah. Bagaimana menangis karena Allah? Menangis ingat dosa, menangis ingat kesalahan, menangis menyesali, oh umurku sudah sekian, tetapi kebanyakannya lalai, kebanyakannya tidak ada ibadah. Pernah enggak mengucurkan air mata seperti ini? Air mata ini mahal. Air mata ini mahal. Nabi mengatakan ainan la tamassuhuman nar. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun batat fi sabilillah. Mata yang terjaga di jalan Allah ketika berperang. Wa ainun bakat min khasyatillah. Mata yang telah menangis karena takut pada Allah. Karena takut pada Allah. Allahu Akbar. Pernah enggak? Walaupun kata alim ulama, air mata sebesar kepala lalat. Sebesar apa kepala lalat itu? Pernah lihat enggak kepala lalat? Kecil ya. Walaupun segitu, nangislah. Dalam sebuah riwayat, menangislah. Kalau enggak bisa, fabku fatabakau. Menangis. Kalau tidak bisa menangis, pura-pura menangis. Kata alim ulama kita, menangislah. Kalau tidak bisa menangis karena khusyuk, karena berdosa pada Allah, menangislah karena tidak bisa menangis. Kenapa menangis? Aku tidak bisa menangis, tidak aku menangis. Menangis karena tidak bisa menangis. Melatih diri menangis karena Allah, maka insya Allah mata yang seperti ini tidak akan disentuh api neraka kelak di akhirat. Terima kasih banyak ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, para tokoh agama, pada pemuka masyarakat yang telah hadir di malam hari yang mulia ini dan sudi mengundang kita bersama-sama dalam mau'izah hasanah bermudzakarah. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang akan kita mensyukurinya kelak di akhirat. Di antara kesibukan orang di dalam surga, apa kesibukan orang surga ketika bertemu satu dengan yang lain? Mereka berkata, dulu dah, ingat tak waktu malam itu kita hadir Maulid Nabi. Jadi apa yang menjadi obrolan dan perbualan orang-orang dalam surga, mereka mengingat saat-saat mereka menghadiri taman-taman surga ketika di alam dunia. Ketika mereka menghadiri majelis-majelis salim, itu yang akan menjadi buah bibir ketika mereka berjumpa satu dengan yang lain. Oh, ketika itu kita salawatan, ketika itu kita mendengarkan Quran dilantunkan, ketika itu kita mendengarkan mau'izah hasanah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi saksi di akhirat yang baik untuk kita sekalian insyaallah. Dan kita berdoa mudah-mudahan setiap yang hadir di malam hari ini ditambahkan kecintaannya kepada Rasulullah insyaallah, ditambahkan rindunya kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan setiap yang hadir kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan permintaan tadi, maka kita tutuplah acara malam hari ini bersama-sama kita bertawajuh berdoa kepada Allah sesaat. Mungkin kita doa 5-7 menit, tetapi jadikanlah masa yang singkat ini, kosongkan hati dari apapun, tawajuhkan, hadirkan di dalam hati kita bahwa kita adalah hamba yang fakir, hamba yang berhajat sepenuhnya kepada Allah yang maha kuasa, yang maha memberi. InsyaAllah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim.